Tempel di depan. Di sini was para macam Ini salah satu film kayak di sini kita tahu bilang apa 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 gunanya itu kita emosi sama orang, apa gunanya apa dan bagaimana cara supaya bisa kendalikan itu emosinya. Ini kan emosi betul, ini kan yang menutupi salah satu emosi, salah satu emosi. Kalau memuncak emosinya begitu dia tidak tahu cara kendalikannya. miris. Emosi. Nah, di sini kan dia tidak tahu cara kendalikan emosinya itu seperti apa. Pasti dia tidak tahu cara kendalikan emosinya itu seperti apa. Apalagi yang masih muda-muda ini pasti kan anak SMP rata-rata pasti bentrok total. Kalau nemen Itu Mi. Hah? Kenapa itu? Kenapa bentrok? Untuk semua tahu. Lihat Mi. Ini emosi yang meningkat, dia tidak tahu cara kendalikan emosinya. Harusnya dia tidak emosi pada orang tuanya. Kalau mungkin dia tahu cara kendalikan emosi ini ya, mengucap mengucap begini emosinya. Ada semua Mi di pikirannya. Ada Mi. Sampai mati. Oke, sudah dah. Siapa bisa makna dari film yang kata? Hotel ini Kak. Apa yang kita dapat dari materi dari film yang kata gambarkan? Apa? Fokus. Bisa menahan emosinya. Tidak bisa menahan emosinya akhirnya. Kalau tidak bisa menahan emosinya akhirnya apa yang terjadi? Tidak, apa yang pelajaran yang kita ambil dari video yang kita tadi? Harus bersih. Satu, bersikap padanya. Dua, Tidak boleh gampang emosi. Tidak boleh iri. Cowok juga sama jadi kalau gampang emosi terpancing sama. Contohnya Ini juga tidak boleh iri. ada yang tahu tidak apa itu emosi sebenarnya? Ayo. udah. Emosi yang stres kok. Salah, no. Emosi itu Emosi itu apa? Emosi. Apa itu emosi? Ini kalau emosi anu bengkak ekspresi marah. Ini menggambarkan suasana. Oh ya, iya. oke, mengambilkan suasana hati. Satu, dua, Oh itu jadi apa? Ekspresi, oke. Ekspresi. Apa lagi? Itu baju olahraga apa? ganti itu ya Kak. Apa? Salah bertanya kita. Apa?
Jajan-jajannya apa itu emosi? Tahu ada satu. Udah tahu. Satu lagi emosi sama orang. Atau mungkin emosi sama ini? Hadir. Kenapa saya? Atau ini? Kenapa? Apa itu emosi? Oke, nah, apa lagi ya? Tadi aku jawab saya. Betul, nggak bilang nggak salah Pak. Apa lagi ya? Ini Yang tidak pernah paling jawab. belakang. Apa? Perubahan suasana hati yang terjadi karena lingkungan sekitar. Oke. Iya. Satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Apa? Yang pakai baju olahraga itu. Ya baju olahraga tidak ada soalan. Terus Walaupun sanggen itu kan. apa namanya ini Kak? Oh, enggak. Oh, ini Mi apa Pak? Apa? Ini Mi Apa yang wincar. Emosi itu nah menurut para ahli termasuk salah satunya itu menurut Fromm tahun 1962 itu mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada individu yang berfungsi sebagai inner adjustment, yang dimana inner adjustment itu kayak penyesuaian dari dalam dirinya ataupun dari lingkungannya gitu. Jadi emosi itu adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul dari dalam diri tak sendiri maupun dari luar, kayak terpancing begitu. Paham? Coba belajar olahraga. Awal, enggak. Ini bilang apa? Ya apa yang kau pahami dan kakak yang sudah jelas. Pasti paham. Masih sudah mau dijelaskan. Iya Pak. Tidak usah. Enggak. Sudah mau dijelaskan. Pacar, kasih pakai pacar. Pakai ini dulu. Iya. Katerino. Itu apa aja sini ke depan? Ya ini kan pacar Muhammad. Apa? Cepat. Paham kayak juga itu aja. Bisa kan? Boleh kasih tahu. Kakak oke, jalan. Kakak jelaskan lagi nak. Menurut para ahli ini loh, ahli dalam bidang psikologi pendidikan dan bimbingan, yaitu tahun yaitu mengemukakan arti emosinya pada tahun 1962, yang dimana arti emosi itu suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu, pada diri tak masing-masing gitu, maupun dalam kayak terhadap lingkungan, kayak misalkan itu terpancing sama seseorang atau bertengkar atau bentrok sama siapa, kan laki-laki notabene pasti sering bentrok, sering apalah. Paham? Insyaallah. Apa coba kau Fatir kedua? Apa? Oke. Lanjutnya materi kedua itu ada bagaimana gimana dengan manajemen emosi. Ada tidak tahu sini manajemen emosi itu apa? Nah, sama aja dengan manajemen waktu. Manajemen waktu tahu gitu? Manajemen waktu itu dek, bagaimana kita cara siapa sih sering terlambat? Bentar. Tahu itu hari atau di mana dapat kau Saya tidak pernah terlambat. Terlambat. Iya, saya paling rajin. ini hari di makan apa yang kamu Saya kan Ada kembarannya tuh. tahu? saya kan tidak pernah. Ya. Ada putra. Tidak pernah saya. Saya. Macam waktu itu, waktu hari Jumat saya dapat pakai baju hitam tuh kan? Baju olahraga ya? Senam. Senam. Oasis. Senam Pak? Oasis. Bukan beda. Kok mirip begitu? Lebih ganteng. Dan Oke, lanjut. Nggak ada pisau sama sih manajemen waktu toh. Ya kakak tak bedakan nak. Manajemen waktu itu kayak kita tahu cara mengatur diri. Tak misalkan pulang sekolah tidur, bangunnya jam berapa? Misalkan mau nggak bangun jam 4. Jadi harus niatkan memang dari dorongan diri tak bilang mau nggak bangun jam 4, mau nggak bangun jam misalnya jam 5 atau jam berapa, asalkan jangan sampai pagi lagi. Nah,
Itu manajemen waktu. Kenapa kita harus manajemen waktu? Supaya tidak terlambat kayak semua. Itu gunanya orang manajemen waktu karena ada dorongan dari dalam dirinya. Ini lain demi itu juga. Terus kalau manajemen emosi itu 11-12 itu sebenarnya sama manajemen emosi manajemen waktu. Iya, karena kenapa saya bilang 11-12? Kalau manajemen waktu itu kan kita yang mengatur waktu. Kalau manajemen emosi sebenarnya sama kita yang mengelola emosi kita yang atur emosi Bagaimana supaya tidak gampang kita pancing, misalkan apa Fatir Muhammad marah sama Angga toh, terus Angga terpancing, itu sama saja kita tidak tahu caranya manajemen emosi begitu. Kalau misalkan Fatir yang gara-gara ke Angga, berarti Angga harus cari cara bagaimana manajemen emosinya dalam hal misalkan kayak kalian main game, berarti Angga yang harus pintar-pintar manajemen emosinya, misalnya kayak misalnya atau apalah gitu. Kayak jangan sama-sama api lawan api, enggak. Bisa ya. Iya, makanya itu aku bilang harus mengendalikan emosi sebenarnya. Terus di sini tuh bagaimana pun cara harus tahu cara mengendalikan emosi tak, karena kalau aku meminjak ke emosi tak pasti kan kalau sudah mereka